Informasi untuk para calon penerima komuni pertama, tema homili saya sore ini tentang kerendahan hati. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah sebuah keutamaan hidup. Sebuah keutamaan yang kalau dihidupi sungguh-sungguh akan membawa orang kepada kedewasaan Kristiani. Bahkan bisa membawa orang kepada kekudusan. Sebab tidak ada orang yang sombong yang menjadi kudus. Tetapi orang yang rendah hati akan mencapai kekudusan. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan yang kita dengarkan sore ini menampilkan sosok orang-orang yang memiliki keutamaan kerendahan hati. Kerendahan hati itu mereka miliki, mereka hidupi dalam keseharian mereka, juga dalam menghadapi aneka persoalan hidup. Dari bacaan pertama, yakni dari kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai dengan 2a, dilanjutkan ayat 3 sampai dengan 8. Ditampilkan sosok seorang bernama Yesaya. Dia berkata, "Aku Yesaya." Seorang bernama Yesaya ini memiliki keutamaan kerendahan hati. Dia sadar betul bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa. Dikatakan tadi di ayat 5, "Celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Dia sadar betul bahwa bibirnya itu kotor karena kata-kata yang diucapkannya. Dosa itu seputar bibir karena kata-kata yang membuat dia najis, dan dia menyebut najis bibir. Para saudara-saudari, Yesaya adalah seorang yang rendah hati. Dia berani mengakui diri sebagai seorang yang berdosa, yang najis bibir. Tetapi lewat seorang serafim, dia menjadi yakin bahwa Allah adalah Allah yang bisa mengampuni kesalahan dan dosa. Seperti yang dikatakan oleh serafim tadi di ayat berikutnya. Dia katakan, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Pengalaman akan Allah yang menghapus kesalahan, pengalaman akan Allah yang mengampuni dosa, inilah yang membuat dia makin hari makin bertumbuh dalam kerendahan hati yang diungkapkan dalam kerelaan untuk diutus. Maka ketika dia mendengar suara Tuhan yang berbunyi, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Yesaya tanpa ragu-ragu berkata,
inilah aku, utuslah aku. Luar biasa saudara. Yesaya ini mengaku sebagai orang yang berdosa, yang najis bibir, tapi kok bersedia diutus, bersedia dipakai Tuhan. Mengherankan, tapi justru disinilah letak kerendahan hati sejati seorang bernama Yesaya. Saya renungkan ayat ini. Seandainya suara Tuhan itu berbunyi, siapakah yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi dan bersedia menjadi pengurus lingkungan. Saya perkirakan tak ada satupun umat paroki Meruya yang akan menjawab seperti Nabi Yesaya. Inilah aku, utuslah aku, pakailah aku sebagai pengurus di lingkungan. Saya tidak yakin akan ada umat yang seperti Yesaya. Barangkali pertanyaan itu tinggal pertanyaan dan tak satu pun umat 13.000 orang ini ada yang menjawab. Kecuali kalau didesak-desak, dipaksa-paksa baru mau. Dan kalau sudah dilantik, kerjanya pun terpaksa. Sehingga tidak happy sebagai pengurus lingkungan. Maka saudara, kita perlu belajar menjadi orang yang rendah hati, sejati. Sadar punya kelemahan, sadar punya dosa, sadar punya kesibukan, sadar punya banyak pekerjaan. Tapi kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang mau pakai, tidak mau jual mahal. Inilah aku, pakailah aku Tuhan. Mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih kuat, suatu saat saya nggak bisa buat apa-apa. Itu orang yang cerdas, mau menggunakan peluang. Ketika masih sehat, ketika masih kuat, mau dipakai Tuhan. Dan orang yang seperti ini justru orang yang rendah hati, sejati. Bukan yang semu. Yang semu jual mahal. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam Injil kita dengar juga contoh lain. Seorang yang rendah hati, Simon namanya. Dia datang di hadapan Yesus, dikatakan Petrus pun sujud di depan Yesus. Lukas bab 5 ayat 8. Ya. Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa. Petrus tidak menutup-nutupi diri bahwa ia orang berdosa. Dia merasa tidak layak. Dia merasa tidak pantas. Tapi kalau Tuhan mau pakai, dia tidak menutup diri.
Dia tidak membuat tawar-menawar. Disinilah kehebatan Simon. Dia rendah hati. Maka Yesus bilang apa? Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Lihat saudara, Simon mengaku diri sebagai seorang berdosa yang tidak layak, yang tidak pantas. Tetapi toh direkrut oleh Yesus. Dipakai oleh Yesus. Untuk menjadi alatnya menjala manusia. Perhatikan para saudara kata menjala. Jala adalah sebuah alat untuk menangkap ikan. Jala itu fungsinya untuk mengumpulkan ikan yang hidup di alam bebas, di dalam air. Tetapi jala itu akan mengumpulkan ikan berbagai jenis, besar, kecil, dan sebagainya masuk ke dalam jala itu. Simon diutus untuk menjala ikan, untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki dari seorang Simon yang rendah hati. Di bagian akhir dikatakan tadi, ya. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Membiarkan diri dibentuk oleh Yesus untuk menjadi seperti apa yang ia kehendaki. Dan Petrus dikehendaki untuk menjala jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bukankah para pengurus lingkungan juga diutus untuk menjala jiwa-jiwa? Untuk mengumpulkan, untuk membangun jemaat hidup dalam persekutuan, berkumpul sesewaktu, paling tidak sebulan sekali. Itu tugasnya pengurus lingkungan. Mengumpulkan jemaat, menjala, supaya mereka hidup dalam persekutuan. Dan melakukan itu dengan hati seorang penjala manusia. Seperti Simon Petrus. Maka Petrus yang setelah sadar betul bahwa ia dipakai oleh Tuhan untuk menjala jiwa-jiwa. Dia menulis surat pastoral. Dalam suratnya yang pertama bab 5 ayat 2. Petrus menulis. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan kerelaan diri. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Cara melayani seperti inilah yang akan membuat orang happy. Sebagai pengurus lingkungan, sebagai pengurus wilayah, sebagai pengurus dewan paroki, sebagai pengurus keluarga, sebagai bapak keluarga, dan sebagainya. Sebagai ibu rumah tangga. Melakukan tugas yang dipercayakan dengan pengabdian diri. Bukan dengan terpaksa. Menjala manusia juga berlaku dalam keluarga-keluarga supaya keluarga tidak tercerai-berai.
tidak tercecer di mana-mana. Tetapi meskipun ada di mana-mana, ada jaringan kasih. Semua merasa dirangkul sebagai saudara, sebagai anggota keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Di bacaan kedua juga ditampilkan contoh lain seorang yang rendah hati bernama Paulus. Dia katakan begini, 1 Korintus 15 di ayat 10. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Yakni 12 Rasul Yesus itu. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itu yang membuat dia bisa bekerja, bisa melayani dengan lebih keras, lebih sungguh-sungguh, lebih total. Sadar betul karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. Bukan karena aku hebat. Enggak. Kalau karena aku, Paulus sombong. Tapi dia bilang, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita menjadi murid-murid Yesus yang rendah hati. Seperti Yesaya, seperti Simon, dan seperti Paulus. Silakan Bapak Ibu mencari dan mencontoh contoh-contoh lain orang-orang yang hidup sebagai pengikut Yesus yang rendah hati.